Assalamualaikum Ibu Bet. Waalaikumsalam, Pak. Ya, bagaimana kabarnya? Lama tidak ketemu nih. Iya, Pak. Kabar baik ini, Pak. Tapi walaupun baik kabarnya, tapi saya bingung ini, Pak. Bingung ya? Iya, yang kemarin Ibu sempat ya, chat itu ke saya. Iya, Pak. Iya, iya, iya. Jadi gimana itu Bu ceritanya Ibu? Coba Ibu ceritakan apa masalah Ibu ini. Iya, jadi begini, Pak. Saya itu sebetulnya ingin membuat program di sekolah saya. Eh, karena selama ini kan saya melihat di sekolah itu sepertinya ada sebagian siswa itu tidak merasa betah di sekolah, sering bolos, sering loncat pagar, dan ternyata mereka pergi nongol di SMP gitu. Jadi saya mencoba berpikir mungkin karena di sekolahnya kami itu mungkin kurang apa ya, lingkungannya itu kurang bikin nyaman karena memang kondisinya itu halamannya itu tandus, tidak ada pohon-pohon. Mungkin anak-anak itu yang membuat mereka tidak betah, tidak ada mereka tempat untuk santai-santai seperti itu. Jadi saya berencana, Pak, ingin membuat penghijauan di sekolah, menanami beberapa pohon, kemudian bunga-bunga, mungkin juga karena halaman kami luas ya, Pak. Jadi mungkin untuk di bagian belakang sekolah itu ditanami dengan semacam tanaman obat-obatan seperti itu di depan sekolah, halaman depan, bunga-bunga, tanaman hias ya seperti itu. Cuma Pak, saya bingung ini Pak. Di sisi lain saya ingin melibatkan semua siswa. Namun karena jumlahnya begitu banyak, saya khawatir jangan-jangan saya tidak bisa mengontrolnya. Kemudian saya berpikir lagi atau mungkin saya hanya perlu melibatkan beberapa siswa saja, itu pun saya pilih yang mau saja, yang punya bakat dan minat untuk menata lingkungan seperti itu. Saya fokuskan ke situ saja, siswa yang mau saja seperti itu, supaya tujuan saya ini kalau saya hanya memilih siswa yang mau, di samping untuk memudahkan saya mengontrol, kalau jumlahnya sedikit kan mudah dikendalikan seperti itu. Namun di sisi lain saya khawatir jangan-jangan siswa tersebut akan merasa tidak adil. Kenapa cuma sebagian yang terlibat? Kenapa yang lainnya cuma jadi penonton seperti itu? Jadinya saya bingung, Pak. Kalau saya melibatkan semua siswa, otomatis saya yang akan kewalahan. Saya khawatir saya tidak bisa ngontrol karena terlalu banyak. Di sisi lain, kalau saya hanya melibatkan sebagian siswa, yang saya khawatir rasa ketidakadilan seperti itu, Pak. Jadi kira-kira bagaimana ini, Pak? Iya, iya. Ini kalau saya dengar cerita Ibu ini sangat bagus apa yang Ibu inginkan. Jadi Ibu ingin supaya anak-anak tuh lebih betah ya di sekolah. Iya. Fokusnya Jadi, Ibu itu untuk gimana Bu? jadi saya punya keinginan supaya anak-anak itu betah. Saya ingin membuat penghijauan, memprogramkan penghijauan di sekolah saya itu, Pak. Nah, jadi ada dua manfaatnya. Yang pertama supaya sekolah saya itu bisa terlihat cantik oleh orang-orang yang lewat di depan sekolah ya, di jalan. Karena selama ini kadang saya merasa bagaimana ya, kalau apalagi kalau ada tamu yang datang, saya merasa bagaimana, malu begitu karena ya halamannya luas tapi gersang seperti itu.
Jadi fokus ibu itu berarti ke penghijauan ya. Iya, Iya, ya, saya dengar ibu ingin melibatkan siswa untuk iya. membantu dalam penghijauan. Nah, itu dari dua yang ibu katakan tadi, keraguan-keraguan itu seperti apa sebenarnya bu? Yang kalau ini tadi kan ibu bilang kalau cuman nanti ibu kewalahan. Emangnya ibu ya biasanya sendiri gitu ya kalau ini? Iya Pak, kalau apa namanya, kalau harus melibatkan semua siswa, sebetulnya yang idealnya sih berkolaborasi dengan teman, minta bantuan teman ya Iya. bersama-sama. Tapi di sisi lain, apa ya? Tidak semua teman itu bisa diajak berkolaborasi karena sebagian teman itu ada tipenya itu acuh tak acuh, tidak mau peduli, ya. Karena saya pikir kalau saya melibatkan siswa, semua siswa, dan saya apa namanya harus melibatkan juga teman-teman, saya khawatirnya itu prosesnya lama karena untuk meyakinkan teman-teman itu kan tidak mudah. Benar, benar. Seperti itu. Lalu lalu kalau dari yang solusi kedua tadi gimana itu kira-kira dari Kalau eh, hmm, kalau yang apa namanya, yang solusi kedua itu saya melibatkan sebagian siswa, eh, sepertinya saya pikir mungkin itu yang akan lebih berhasil karena yang pertama, karena jumlahnya lebih sedikit maka saya mudah untuk mengontrolnya. Kemudian yang kedua, karena yang ikut ini pastinya siswa-siswa yang betul-betul mau bekerja, mau berpartisipasi, tidak ada paksaan, atas kerelaan sendiri, sehingga saya pikir ini akan lebih lancar untuk menjalankan program saya ini, Pak. Seperti itu. iya, iya. Jadi ibu lebih condong untuk yang solusi kedua ya, Iya. melibatkan sedikit saja. Nah, kalau ibu pilihannya yang kedua berarti ya ibu. Kalau saya sih Saya tadinya sepakat. bingung Pak, cuma kalau mau ditimbang ya, ibaratnya Hmm, timbang, kalau mau ditimbang lebih beratnya yang kedua tadi yang jumlahnya sedikit karena itu lebih mudah bagi saya untuk apa namanya menjalankan karena mudah saya kontrol dan yang terlibat itu adalah siswa-siswa yang memang betul-betul berminat. Ketimbang kalau saya melibatkan banyak orang, mungkin saya merasa agak kesulitan nantinya. Yang pertama, saya harus butuh bantuan teman dan untuk bisa melibatkan teman itu butuh proses. Nah, itu yang kedua. Kemudian kalau jumlah siswa banyak, belum tentu semua mau dan untuk bekerja. Pasti nanti hanya sebagian yang kerja, sebagian tetap juga walaupun saya ingin libatkan, tetap juga nantinya tidak akan berjalan dengan maksimal karena begitulah, tidak semua siswa mau aktif begitu. Jadi akan terkesan nanti memaksa seperti itu, Pak. iya. Nah, kalau begitu nantinya langkah apa yang akan ibu lakukan itu supaya anak-anak mau gitu dan yang lain tidak iri gitu? Hmm. Jadi gimana ya? Kalau saya pilih yang kedua tadi, yang jumlah siswanya sedikit, saya mungkin ini istilahnya sebagai uji coba saja dulu untuk memperlihatkan teman-teman ataupun siswa yang yang memang sifatnya tidak mau peduli seperti itu. Karena saya berpikir ya, kalau misalnya saya mau libatkan semua, kemudian saya akan menjelaskan ini itu, saya tetap juga akan ada nanti yang acuh tak acuh.
Jadi saya merasa percuma saja. Jadi untuk memulainya ini anggaplah sebagai itu uji coba. Makanya saya memilih langkah yang kedua tadi, memilih siswa yang hanya sedikit. Sehingga nanti pada saat untuk merekrut siswa-siswa yang mau terlibat, saya akan melakukan pendaftaran seperti itu. Siapa yang mau dengan sukarela, yang artinya secara ikhlas tanpa paksaan begitu mau melakukan program ini, seperti itu, mau terlibat dalam program ini. Jadi saya akan sampaikan. Jadi supaya memancing daya tariknya siswa ya, bisa mereka mau, saya akan menamai program itu adalah program misalnya cinta lingkungan atau apa, peduli lingkungan atau apalah yang mungkin juga setelah saya merekrut mereka sendiri akan menambahkan kelompok itu. Jadi membuat suatu kelompok perubahan seperti itu. Kelompok perubahan seperti itu. Kalau Ibu mau melakukan itu, apa saja yang kira-kira harus disiapkan ya, Bu? Iya, jadi mungkin yang pertama saya akan menyusun dulu programnya seperti apa, perencanaannya seperti apa, termasuk juga bagaimana bentuk kegiatannya, waktu-waktu pelaksanaannya supaya tidak mengganggu jam pembelajaran. Kemudian setelah saya membuat rencana program, saya melakukan merekrut siswa yang mau terlibat. Kemudian kalau sudah ada saya sudah memperoleh siswa yang mau bergabung, baru saya sosialisasikan apa rencana yang akan dilaksanakan dan bagaimana prosesnya. Kemudian ya langsung memulai seperti itu. Tapi sebelum itu saya tetap koordinasi dulu dengan kepala sekolah, supaya minta dukungan ya. Mungkin misalnya kan di depan itu kan agak rendah dia kalau musim hujan, tergenang air. Jadi walaupun kita sudah tanami bisa akan nanti kalau tergenang air. Oleh karena itu mungkin mengapa saya harus koordinasi dengan kepala sekolah. Yang pertama supaya kita tidak seolah-olah berjalan tanpa permisi seperti itu. Kemudian di samping itu ya mungkin ada yang bisa dibantu berupa tanah timbunan, mungkin bisa barangkali bagaimana supaya bisa difasilitasi seperti itu supaya di depannya itu, di halaman depan sekolah itu bisa ditanami seperti itu. Jadi itu mungkin rencana saya. Wah, rencananya sudah sangat bagus itu, Ibu. Kalau seperti itu, nanti keberhasilan dari program pengembangan ini kira-kira bagaimana ya? Apa lihat itu? Iya, jadi walaupun tadinya itu saya tujuannya untuk penghijauan sekolah, kalau penghijauan sekolah berarti harus secara menyeluruh kan di halaman sekolah. Tapi karena ini maksudnya untuk tahap percontohan lah, anggaplah ini tahap percontohan. Jadi saya memplot dulu area mana yang saya akan hijaukan. Jadi saya akan mengutamakan dulu di halaman depan sekolah. Saya memulainya dari halaman depan sekolah supaya itu cepat kelihatan, dan ketika orang lewat-lewat di depan sekolah kan sudah nampak, oh ini sudah kelihatan. Kalau di belakang kan kecuali masuk di dalam baru kelihatan. Jadi saya utamakan dulu di bagian depan. Karena kenapa saya hanya memplot dulu Pak? Karena tadi kan yang terlibat mungkin hanya sebagian kecil siswa. Jadi kalau harus diborong semua mungkin akan kewalahan kan. Jadi di halaman depan dulu, sesuai dengan jumlah siswa tentunya akan ini kan, supaya seimbang. Mudah akan terlaksana, sehingga saya pikir itu akan berhasil Pak, karena
pekerjaan atau target dengan jumlah siswa yang akan melaksanakan itu seimbang. Jadi saya berpikir itu akan terlaksana, Pak. Seperti itu. Iya. Jadi ibu nanti mau gunakan bukan gunakan ya, mau berdayakan anak-anak untuk Iya. ya. Lantas selain itu ada nggak orang lain selain kepala sekolah tadi ibu sebutkan? Apa guru lain dilibatkan juga? Iya, jadi saya sama seperti siswa, pada teman-teman guru pun saya begitu nantinya saya hanya akan meminta yang bersedia saja. Siapa yang mau membantu, jadi saya tidak memaksakan. Ya, jadi setiap orang kan berbeda-beda, jadi saya hanya menawarkan, semacam menawarkan kepada teman-teman, kalau mau terlibat ya silakan bergabung. Jadi semacam apa ya, iya kelompok perubahan. Jadi yang mau saja bergabung, kalau yang tidak mau saya tidak paksakan juga. Nah, karena target saya ini setelah berhasil, saya berpikir ini akan menjadi pemancing seperti itu, supaya ketika orang-orang atau teman-teman melihat atau siswa lain yang tidak ikut terlibat, dia melihat itu ternyata ternyata apa yang ibu rencanakan kemarin itu ternyata ini hasilnya ternyata bagus. Nah, akhirnya mereka tergerak untuk melanjutkan ke area yang lain. Nah, ketika kita akan perluas kan, tadinya di halaman depan sudah tuntas, sudah bagus, kelihatan bagus. Ketika kita ingin melanjutkan ke bagian yang lain, otomatis siswa yang tadinya tidak mau, saya yakin akan mau dengan melihat contoh hasilnya. Begitu juga teman-teman guru ketika melihat sudah berhasil, yang kami lakukan pertama itu sudah berhasil. Tadinya ketika mereka diajak kan tidak mau, ketika melihat mereka sudah melihat hasilnya, oh ternyata bagus, apa indah, apa otomatis akan tergerak. Nah, jadi pada tahap berikutnya nanti setelah ini tuntas, tahap berikutnya ya saya akan lanjutkan lagi, saya ajak lagi mereka. Iya. Seperti itu. Ini saya lihat sudah sangat matang apa yang akan ibu laksanakan ini, dan sangat luar biasa itu. Nah dari sini bu, kapan bagusnya untuk dilaksanakan ya bu? Saya rencana Pak, karena ini kan kita lagi sibuk-sibuknya ini ya, ikut CGP ini, pendidikan PGP. Jadi di samping itu kan sekarang ini cuacanya belum tepat karena mau memasuki musim panas. Jadi saya rencana mulainya nanti bulan Januari di semester depan. Nah, kan kita ini kan selesainya Desember ya, ini PGP selesai Desember. Kemudian di Januari itu juga sudah mulai lagi musim hujan, tapi bukan sampai kebanjiran kayak di bulan 6 kan. Jadi maksudnya musim-musim yang bagus lah untuk menanam. Nah, seperti itu. Iya, benar-benar. Kalau seperti itu berarti nanti semester depan. Nah, kalau untuk sekarang berarti belum ibu mau sampaikan mungkin ke Kepsek dulu gitu. Ada kira-kira? Enggak? Belum. Bagaimana Pak? Ibu rencananya kan semester depan. Ke depan. Nah, ini ibu mau nanti semester depan nyampaikan ke Kepsek juga atau dekat-dekat ini gitu? Oh iya, tentunya saya akan bahas memang dengan Ibu Kepsek. Karena biasanya kan menyusun apa ya, rencana kerja anggaran sekolah ya di Desember ya. Iya. Sekarang sudah mulai. Sekarang, jadi mungkin, mungkin, ya sebaiknya barangkali Pak ya saya dari sekarang saja saya sampaikan kepada Kepsek supaya bisa mungkin dimasukkan di situ ya. Cuma saya tidak tahu Pak, apakah yang semacam itu ada, maksudnya dia punya bagian di BOS begitu, ada dia punya apa, kan itu ada memang anunya ya, pos-posnya ya. Iya benar. Apakah kalau itu dimasukkan, apakah masuk atau tidak, yang penting saya sudah sampaikan lah kepada Kepsek ya. Nah, karena kalau tidak salah itu ada ya, cuma dia modelnya itu pemeliharaan tanaman, itu kalau sudah ada tinggal memelihara, tapi ini kan kita baru memulai. Jadi saya tidak tahu itu kalau masuk di anggaran BOS atau tidak, yang penting saya akan sampaikan lah. Iya.
Jadi Ibu itu ada di anggaran BOS dan apa yang Ibu sudah rencanakan sudah sangat bagus. Saya sangat mendukung apa yang akan Ibu kerjakan ini. Mhm. Ya, sekarang tinggal komitmen aja Bu. Gitu. Iya. Bisa Ibu komitmen. Ya, saya yang penting didukung, apa walaupun tidak didukung juga, biar cuma beberapa siswa saja yang mau terlibat, saya sudah bersyukur dan saya pikir sudah bisa itu dijalankan. Nah, saya tetap komitmen Pak. Kecuali kalau sama sekali biar satu tidak ada siswa yang terlibat, cuma saya sendiri, ya bagaimana saya mau bergerak? Ayo Ibu tetap semangat Ibu. Ibu pasti bisa. Iya Pak, saya yakin juga banyak teman-teman tuh yang apa namanya, yang tertarik dengan hal-hal yang seperti ini Pak. Nah, Baik kalau begitu Ibu, saya rasa apa yang sudah kita diskusikan ini sudah cukup untuk memberikan jalan keluar atas masalah Ibu gitu kan. Dan saya juga sangat senang dengan apa yang akan Ibu lakukan. Ya Bu, semangat Ibu ya. Iya Pak, terima kasih Pak Semangat. dukungannya Ya. ya Pak. Ya Ibu, kalau begitu saya permisi dulu Ibu ya. Iya Pak, terima kasih atas kunjungannya Pak. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.